Hari ini mau ngajar kelas SMA ya. Karena hari Rabu kan. Kalau Rabu saya ngajar kelas 10. Harusnya ngajar kelas 9 10 tapi kelas 9-nya udah kelar ya ujiannya. Butuh 3 rekaman video. Oke, selamat malam. Selamat apa ini? Malam ya, udah malam sekarang. Siapa yang besok libur ya? Besok libur merah. Baru mulai, ya baru shalom. Halo. Oke, kita hari ini mau belajar materi SMA ya. Yang mau ikutan belajar boleh. Ikutan bareng di sini. Ini buram gak sih ke kalian? Sinyalnya bagus kah? Matematika dasar tuh maksudnya apa ya? Aku ngajar dari SD sampai SMA. Ngajarinnya materi sekolah ya. Siapa nih yang lagi belajar materi ini? Ini buram gak sih ke kalian? Oke, ini tuh materi masih termasuk materi trigonometri ya. Aturan segitiga, sinus, kosinus kayak gini. Udah pada bisa belum? Oh, matematika dasar, SD. Senin dong, sayang. Hafalin ya harinya. Aku kan ngajarnya per kelas. Kalau Senin itu SD. Kalau Selasa itu kelas 7-8 ya. Hari ini tuh pasti kelas 9 sama 10. Tapi kan kelas 9-nya udah pada beres ujian. Jadi saya nggak ngajar kelas 9. Jumat besok saya nggak nge-live. Jadi digantinya besok Kamis ya. Kelas 11-12. Biasanya Jumat. SD. Hafalin ya. Kalau nggak hafal, kalian bisa join Telegram. Aku share jadwalnya di sana. Atau sering-sering lihat aja bio di TikTok ya. Jamnya biasanya abis maghrib gitulah, jam 6 ke atas ya. Waalaikumsalam. Halo juga sayang. Oke, kita mau belajar aturan segitiga. Ini masih berhubungan sama trigonometri ya. Ayo, menurut kalian soal ini susah apa gampang? Udah pada siap belajar belum nih? Ini masih masuk materi trigono. Oh, kok no-nya nggak ada nih, tinggalan. Trigonometri ya. Kita hafalin dulu rumusnya ya. Ini ngafalin rumusnya gampang kok. Coba kita bareng-bareng belajar yuk. Oke? Kita hafalin dulu rumus aturan sinus ya. Aku gambar dulu segitiganya ya. Jadi cara gambarnya tuh, segitiga itu sembarang ya. Jadi dia bisa sama kaki, sama sisi, atau sembarang panjangnya. Beda-beda gitu. Bisa juga. Ya, kita namain dulu ya. Segitiganya apa? A, B, C ya. Gitu ya. Oke. Kita namain segitiganya A, B, C ya. Jadi sudut di sini namanya sudut A. Ini sudut B, ya. Ini sudut C, gitu ya, oke. Kita mau ngafalin rumus ke-1 dulu ya. Lalu gimana sih cara ngerjain soalnya? Oke, nomor 1 ya. Ini kalian gambar dulu segitiganya, lalu kalian kasih nama ya. Nah ini nama-namanya sesuai ya. Kalau ini berarti sudut A ya. Oke, nah seberangnya sudut A ini kita kasih nama nih seberangnya. Jadi kamu panahin ke seberangnya. Ini disebutnya panjang A ya. Dilambanginnya A kecil. Oke. Kalau sudut B seberangnya berarti huruf B kecil ya. Maksudnya B kecil apa sih? Maksudnya panjang sisinya. Nanti disimbolinnya B kecil gitu. Lalu C berarti seberangnya C kecil ya. Gitu ya. Jadi A, B, C ini panjang sisi-sisinya ya. Jadi ini aku namain kalau hurufnya kapital itu berarti sudut ya. Nah ini sudut. Kalau hurufnya kecil, itu panjang ya, panjang sisi. Oke? Udah paham belum sampai sini? Ngafalinnya gampang ya. Nah, namainnya sesuai dengan nama sudutnya ya. Misalnya sudut A-nya di sini nih. Jadi kalian nggak bisa nulis panjang A-nya di sini, nggak boleh. Harus di seberangnya panjangnya tuh ya. Kalau B kecil di seberangnya gitu ya. Baru mulai kok. Tenang, baru mulai. Aku bagi bareng-bareng aja kalian biar hafalin rumusnya ya.
Ngafalin rumusnya gimana sih? Nah, kalau rumus sinus, A per sin A sama dengan B per sin B. Sama dengan lagi C per sin C. Jadi ini tuh ada 3 persamaan ya. Kamu boleh pilih sesuai dengan soalnya. Nanti bisa pakai rumusnya ini sama dengan ini. Atau ini sama dengan ini. Atau bisa juga ini sama dengan ini gitu ya. Tinggal nanti kali silang aja cara ngerjainnya. Oke, udah paham belum? Kita masuk ke soal ya. Kita masuk ke soal. Coba soalnya kayak apa sih? Ingat tadi rumusnya apa? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C ya. Rumusnya gampang kan? Gampang banget nih. Lihat sekali juga hafal dong. Ya. Ini segitiganya, aku ulang ya. Ini segitiganya, kalau aturan segitiga di trigonometri itu sama aja. Segitiga itu sembarang ya, bisa sama kaki, sama sisi, berlaku buat semua segitiga ya. Bisa juga panjangnya nggak beraturan, bisa, oke? Ini sudutnya aku kasih nama A, B, C dalam huruf besar ya. Kalau A kecil, B kecil, C kecil ini berarti panjang sisinya ya. Oke? Kalau A kecil, B kecil, C kecil itu panjang sisinya. Oke, sebentar. Aku lupa nyematin buku. Nanti dimarahin seller nih. Sabar ya. Wait sebentar. Belum paham? Ini masih rumusnya sayang ya. Jadi gini, kalau kamu nanti ada soal cerita gitu, kamu bikin dulu segitiganya, dikasih nama A, B, C gitu ya. Lalu ini seberangnya A, itu harus panjang dibikin A kecil ya hurufnya ya. Jadi panjang A itu, panjangnya sudut A ini harus berseberangan nih sama sudutnya gitu ya. Nah ini rumusnya, ini rumus kok. Ini ngapain rumus aja. Kita mau masuk ke soal kok. Yuk kita kerjain nomor 1A ya. Siapa yang bisa kerjain coba? Rumusnya cuman ini aturan sinus. Aku gede ya. Aku terus ulang ya karena ini bukunya kan tipis. Tintanya. Jadi kalau kena itu ring light terlalu terang kan ring lightnya jadi kayak silau gitu. Jadi dia langsung jadi agak buram gitu kelihatannya. Ya, oke. Ini aturan sinus dulu ya, kita belajarnya ya. Ini aturan sinus ya. Yuk kita kasih nama dulu ya. Kasih nama dulu A, B, C gitu ya. A, B, C. Sudut A, B, C. Kalian boleh nama ini bebas ya. Mau di mana juga boleh. Pokoknya ini seberangnya sudut A ini harus A kecil ya. Nah kalian langsung nama ini. A kecil gitu. Oke, sudut B ini yang B besar ini berarti B kecil. Yang seberangnya sudut C ini berarti C kecil gitu. Oke? Nah, kita berarti disuruh nyari nilai B ya. Nilai B ya. Oke, tinggal pakai rumus dong. Tadi apa? B per sin B sama dengan bebas ya, karena ini diketahui A sama C, kalian bebas mau pakai yang mana. Bebas ya, mau pakai cara yang mau pakai yang mana? Aku pakai yang A aja ya. Nah, sampai sini ngerti dulu nggak? Iya, ini kan kita mau nyari sudut B, tapi mau nyari sudut B. Kita mau nyari panjang B nih. Tapi kan sudut B-nya kagak tahu noh. Gimana nih? Lah ini dua-duanya kagak tahu nih. Kalau A ada ya, A-nya 8 ya, betul nggak? Sudut A-nya ada 45 nih. Lah ini kan kita mau nyari B disuruhnya. Tapi sudut B-nya kok nggak ada sih? Nah kalian inget ya, kalau satu segitiga di jumlah harus berapa? Satu segitiga kita bisa pakai sifat jumlah sudut dalam segitiga. Sudut segitiga itu di jumlah harus berapa? 180. Ya, di jumlah itu harus 180. Nah, kalian berarti tinggal cari sisanya aja ya. Berarti berapa tuh? 45 ditambah sudut B ditambah 30 adalah 180. Tinggal sudut B ditambah 75 itu 180. Berarti sudut B-nya berapa?
Sudut B-nya berapa? Ikut ASN Matematika mumet. Waduh, ASN Matematika pusing ya. Nanti SS-nya terakhir ya, nanti dikasih waktu kok. Dikasih waktu ya buat SS ya. Oke, paham dulu sampai sini? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Kalian pada paham nyari sudutnya? Jadi kalau ada 2 sudut di sini, kita bisa cari ini secara manual, nggak usah pakai rumus aturan segitiga yang ini ya. Gitu. Oke, berarti tinggal dikurangin aja ya. 180 dikurangin 75. Berapa tuh? 105. Oke, kelihatan nggak sih tulisan aku kok nempel-nempel ya? Aku nulis. Astaga, kok jadi nempel-nempel gini nulis tuh. Oke, karena sudut B-nya udah tahu, yuk kita masukin aja ya. Nah, tinggal dihitung aja nih. Tinggal dihitung aja B-nya X. Sin 105. Sin A-nya berapa? Sin A-nya 45. Oke. Makan dulu. Aduh mau dong makan. Mau minum dulu saya mah. Oke, udah paham belum sampai sini? Yuk tinggal kita kali silang ya. Kalau A-nya kenapa aku nggak ganti? A-nya berapa? 8 ya, aku ganti ya. Oke. Diapain lagi ya? Dikali silang lah. Dikali silang ya. Kalau nggak mau kali silang, berarti ini gini aja biar gampang. Ini kan pembagi nih. Ini pembagi ya, kita pindahin ke sana ya. Jadinya kali gitu. Ini pembagi nih. Kali silang boleh, nanti tinggal pindah ruas lagi. Atau jadi 8 per sinus 45 dikali sinus 105 ya. Gitu ya. Sin 45 bisa dihitung ya. Sin 45 itu berapa? Coba, ada yang tahu nggak tabelnya? Duh, catatan trigonometri aku malah nggak bawa. Gimana ya, lupa. Sin 45 siapa yang tahu? Siapa yang hafal? Pada belum hafal kah? Hafalin ya. SMP boleh ikut ya, boleh lah. Yang SD, SMP boleh ikut, siapapun boleh ikut, nggak ada larangannya kok. Belajar mah siapa aja boleh ikut. Setengah akar 2, pinter semua. Sin 105 pada tahu nggak? Ini sin 105 itu tidak ada di di tabel ya. Jadi ini harus cari manual ya. Sin 105 itu caranya manual. Sin 105 itu adalah sin berapa? Pada tahu nggak? Ini 105 itu, kalian pada bisa nggak sih ngubah-ngubah kuadran? Ini ada di kuadran berapa, kuadran? Coba nyari sin 105 nih. Kuadran 1, 2, 3, 4. Enggak. Sin berapa? Kuadran berapa ini? Kalau lebih dari 90 derajat itu kamu harus ubah dulu ya. Biar dia masuk ke tabel sudut istimewa enggak gitu. Ayo jatuh. Sin berapa? Kuadran 2 ya. Kuadran 2 pada tahu nggak rumusnya? Atau mau langsung aja? Kalau sudut ada 2 cara ya. Ini bisa diubah tapi tetap aja sih cara carinya manual juga. Atau sin kuadran 2 itu rumusnya 180 dikurang alfa ya. Kalau kalian ribet, sudut istimewa itu kan 30, 45, 60 ya. Lalu berapa lagi? 90 ya. Nah ini ya. Nah kira-kira 105 itu berapa tambah berapa sih dari sudut yang ini nih? Bisa kita ubah ya. Sin berapa? Sin 45 ditambah sin 45 tambah 60. Nah ini pakai rumus sin penjumlahan sudut ya. Jadi ada rumus kalau jumlah sudut itu rumusnya sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah ini nih.
Ini caranya carinya manual ya. Oke. Nah, kita jabarin pakai rumus ini ya. Ini agak panjang ya, karena ini sudutnya nggak istimewa nih. Pakai kuadran juga nanti sama, pakai rumus ini juga. Biar nggak ribet. Nge-lag. Apa yang nge-lag? Oh, kenapa nge-lag? Masa nge-lag? Sabar ya kalau nge-lag. Aduh, nggak tahu deh wifi aku. Tadi juga aku nge-zoom teh rada-rada ini. Ihik. Sabar ya kalau nge-lag ya. Coba kalian keluar masuk lagi ya. Wifi-nya tidak bersahabat ya. Ini sampai sini ngerti dulu nggak? Kita mau ngejabarin nilai sin 105 ya. Karena 105 itu bukan sudut istimewa. Ya, yuk kita hitung ya. Di sini aja ya. Ternyata cukup nih. Sin 45 berapa? Ayo pada hafal tabelnya nggak? Pada hafal tabel sudut istimewa nggak? Pada paham nggak? Sudut istimewa. Iya, sin 45 sama cos 45 itu sama ya, hasilnya setengah akar 2 ya. Cos 60 berapa cos 60? Ayo, ini aku isi dulu ya yang taunya. Sin 45 sama cos 45 itu sama ya. Cos 60 berapa? Cos 60 berapa? Cos 60 itu berarti kebalikan sin 30 ya. Sin 30 itu setengah ya. Setengah ya, oke. Lanjut, sin 60 berarti berapa sin 60? Sin 60 adalah berapa? Sin 60 setengah akar. Sin 60 setengah akar 3 ya. Oke, iya betul. Kalian hafalin ya. Ini tinggal dihitung aja kita kaliin ya. 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6 ya. Oke, nah ini 1/4-nya bisa kita taruh di depan. Jadi 1/4 buka kurung. Akar 2 ditambah akar 6. Dah, tinggal kita substitusi aja ke sini nih. Nih, kita kan lagi nyari nilai sin 105 nih. Nih kita udah dapet ya. Substitusi ya. 1/4 buka kurung. Akar 2 ditambah akar 6. Ayo ngitungnya, pada bisa nggak? Nah lo gimana nih ngitungnya? Siapa yang nggak bisa ngitungnya? Coba kalau udah kayak gini gimana nih? Mumet nih ngitungnya. Gini. Nih, ngitung ininya dulu ya. Yang kita hitung ini nih. Nih, hitung 8 dibagi setengah akar 2 ya. Gitu ya. 8 dibagi setengah akar 2 nih gini. Oke, setengah akar 2 itu berarti 1 kali akar 2-nya bisa dikaliin nih. Jadi 8 dibagi akar 2 per 2 gitu. Oke, setengah akar 2 itu sama artinya dengan akar 2 per 2. Nanti tinggal kalian kaliin aja ini sama ininya ya. Udah, kalau udah bagi berarti harus dikali ya. Ya, dibalik ya. Kalau pembagian berarti harus dikali ya karena belakangnya pecahan. Nah, hasilnya berarti 16 per akar 2 gitu. Oke? Nah, belum selesai kan kali 1/4 nih. Kita kaliin 1/4 ya. Coret. Berarti ini 4, ini 1 ya. Berarti hasilnya adalah 4 per akar 2 ya. 4 per akar 2. Nah, tinggal dikali aja. Ini karena bentuknya kan nggak boleh, di bawah itu nggak boleh dalam akar ya. Jadi harus dikali akar 2 per akar 2 gitu. Oke, berapa nih jawabannya? 4 dikali akar 2. Jadi atas sama atas ya kerjainnya ya. Jangan dicoret lagi. Kalau dicoret lagi balik lagi ke awal. Kita justru mau ngebuat bawahnya biar jangan bentuk akar gitu. Ya, yang atas jadi dikaliin 4 akar 2. Yang bawah ini akar 2 kali akar 2 berapa? Akar 2 dikali akar 2 adalah akar 2 dikali akar 2 berapa nih? Akar 2 dikali akar 2. Akar 2 di kuadrat ya. Jadi kuadrat sama akar tuh bisa dihilangin. Jawabannya 2 ya. Kalau mau hitung manual juga bisa. Akar 2 kali akar 2 itu kan akar 4. Akar 4 itu ya 2. Sama aja kan tuh. Ya, jadi per 2. Jawabannya berarti berapa? Ini tinggal kalian bagi aja nih. 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2. Berarti 2 akar
2. Udah deh, tinggal isi di sini. Tadi kita ngitung yang sini nih. Nah, ini yang kita hitung ya. Jawabannya 2 akar 2. Dikali akar 2 tambah akar 6. Dah, kalau udah gini tinggal kita kaliin ke dalam ya. Ayo, 2 akar 2 dikali akar 2 berapa? Coba kalian yang jawab pada ngerti nggak sih? 2 akar 2, ini kaliin satu-satu ya. 2 akar 2 dikali akar 2 berapa? Ayo, siapa bisa jawab? 2 akar 2 dikali akar 2 berapa? Ayo, siapa bisa jawab? 2 akar 2 dikali akar 2 berarti berapa? 2-nya ditulis dulu ya. Tadi akar 2 dikali akar 2 itu apa hasilnya? Nih, akar 2 dikali akar 2 itu apa hasilnya? 2. Berarti hasilnya adalah 4. Ini yang ini 4 nih. Tambah 2 akar 2 dikali akar 6. Berapa tuh? 2 akar 2 dikali akar 6 berapa? Berapa coba? Ngelek lagi. Ada apa hari ini kok ngelek-ngelek terus? Udah bagus belum sinyalnya? Coba aku diam dulu ya. Yang ngelek siapa? Coba banyak enggak? Iya, jadi kalau ada soal kayak gini, kamu kerjanya akar sama akar. Ini kan duanya nggak ada temennya nih. Akar sama akar yang kamu kerjain ya fokusnya ya. Berarti 2 akar 12 gitu ya. Nah, ini bisa disederhanain akar 12 itu. Akar 12 itu kan bisa kita ubah 4 kali 3 ya. Betul nggak? Nah, berarti kan artinya 2 akar 4 dikali akar 3 gitu ya. Jadi 2 dikali 2 dikali akar 3. Jadi 4 akar 3. Nah, tulis ini hasilnya 4 akar 3. Udah deh. Ini panjangnya karena nyari sudut sinus 105-nya ya. Kalau sudutnya cantik mah gampang masukinnya. Hai. Ntar baca dulu komennya. Kasih gift ya boleh dong. Aduh, dengan senang hati dikasih gift. Coba cari gambar kolak ada nggak? Math engineer, waduh kalau kuliah saya juga nggak tahu ya. Karena saya kan dulu ambilnya matematika murni. Kalau matematika teknik udah beda lagi dong soalnya. Oke, ngerti nggak? Ayo kita lanjut. SSC terakhir aja sayang ya, karena biar sekalian. Yuk kita lanjut nomor berikutnya ya. Coba nomor B. Kita latihan ya. Tadi ingetin rumusnya. Kita mau pakai rumus aturan sinus ya. Ini nih ngafalinnya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya, itu rumusnya yang dipakai. Ya, kita mau belajar rumus yang itu dulu. Kita kerjain 1B ya. Ini 1B sepertinya lebih easy ya. Kalian ikut ngejain juga dong di rumah. Oke, ini yang dicari apa nih? Requestin 105 pakai kuadrat sama aja sayang. Nanti ujung-ujungnya harus pakai ini juga rumus ini ya. Jadi lama. Ini aja nanti kita mau nyari sin 120 nih. Yuk kita namain dulu ya. Kita namain dulu A, B, C. Bebas sih hurufnya, terserah kalian mau A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z. Boleh ya, bebas. Oke, seberangnya sudut A ini kita namain A kecil ya. Yang B, sudut B ini berarti B kecil. C ini berarti C kecil. Nah gitu ya cara namainnya ya. Bisa nggak? Nah yang dicari apa tuh? Namain ABC-nya bebas ya. Bisa dari arah sini atau dari sini. Bebas terserah. Terserah kalian. Berarti kita nyari apa nih? Suruh cari nilai B dong. Ya, suruh nyari nilai B ya. Suruh cari nilai B, tapi ada sudutnya A sama B. Oh. A sama B. Ini panjangnya
C. Kira-kira pakai rumus apa? Bisa nggak pakai rumus A per sin A sama dengan B per sin B? Ada semua nggak angka-angkanya? Ayo. Kira-kira menurut kamu kalau pakai rumus ini ada nggak angkanya? Ada nggak angka-angkanya? Kan ini yang dicari nih. Berarti ini ada nggak? Ada semua nggak? Ada semua? Ini A-nya kagak tahu ini berapa nih. Waduh, kalau ada 2 yang nggak dikasih tahu, jangan pakai ini ya. Jangan pakai yang ini. Pusing nanti nyarinya. Pusing nanti kita nyarinya ya. Oke, berarti kita pakai apa? Karena yang dicari B udah pasti pakai B per sin B. Berarti satu lagi ya. B per sin B sama dengan C per sin C. Gitu. Iya, yuk tinggal kita masukin ya. Kan A-nya nggak tahu nih. Kita mau nyari B ya. Udah pasti kita pakainya B. Karena yang dicari B kan. Oke, tinggal masukin angkanya ya. B-nya berapa tuh? B-nya itu X ya. Ya masukin X per sin B. Berarti sin 120. C-nya 12. Sin C. Nah, sudutnya kagak tahu nih. Ayo berapa nih? Ada yang tahu nggak? Iya, kalau sudut bisa dicari manual ya. Kalau ini tahu nih. Kalau ini tahu gampang. Gimana? 1/3 kan harus 180 ya. Nah, ini dijumlah udah berapa nih? Berarti sisanya ini berapa nih? Ayo, pada bisa nggak? Iya, ini aturan sin. Betul sekali. Iya, 30 ya. Ngerti semua? 30 derajat ya, sinnya ya. Oke, aku ngerjain soal nomor B. Oke, ngerti ya? Ini jadi 1/3 itu harus 180 ya. Jadi kalian cari sisanya nih di sini berapa gitu. Oke, kalau ini 120 nih 30 berarti ini sisanya 30. Udah deh, tinggal kita masukin. Sin 30. Ayo, caranya gimana nih? Mau cari nilai X berarti. Nah, ini tinggal kamu pindah ruas aja bawahnya ya, biar gampang. Kali silang boleh. Kalau enggak ini kan pembagi ya, kita boleh pindah ruas nih. Jadinya kali. Kalau bagi pindah ruas jadinya kali gitu ya. Kalau bagi ingetin, bagi di sebelah kiri pindah ruas jadi kali. Jadi X-nya adalah, ini terus lagi ya, 12 per sin 30 dikali sin 120 gitu. Oke? Oke, kita cari ya sin 30, kalian hafal nggak? Ayo, sin 30 berapa? Sin 30 berapa ya? Sin 30. Kalian hafal tabelnya nggak sih? Ngafalin tabel trigonometri itu gampang kok yang sudut istimewa. Berapa nih? Nih sin, cos, tangen. Pada hafal nggak? Ini 0 ya, ini setengah K2, ini setengah K3. 1. Nah, itu nilai. Berarti sin 30 berapa? Setengah ya. Masukin ke sini setengah. Oke? Dikali nah sin 120 nih. Nah, ini berarti kita harus pakai rumus kuadran ya. Kita harus pakai rumus kuadran ya. Sin 120 itu kuadran berapa? Coba pada tahu nggak? Pada tahu nggak kuadran itu apa lagi? Jangan-jangan pada nggak tahu. Kalau 0 sampai 90 itu namanya kuadran 1 ya. Kalau 0 sampai 90 itu berarti kuadran 1. Kalau 90 sampai 180 itu kuadran 2. 180 sampai 270 itu kuadran 3. 270 sampai 360 itu berarti kuadran 4. Oke, berarti 120 ada di kuadran berapa? Coba, itu dulu yang ditentuin ya kalau kita mau nentuin sudut yang lebih dari 90 derajat. Kuadran berapa? Iya, kuadran 2 ya. Hafalin ya rumusnya ya. Di sini kalau mau ngerubah sin itu rumusnya 180 min alfa. Jadi cara carinya gini nih. Sin 120 itu kan ada di kuadran 2 ya. Sin kuadran 2, sin kuadran. Rumus di kuadran 2 itu rumusnya adalah, nggak ada sinnya nih. Rumusnya itu adalah 180 dikurang alfa. Jadi bikin di sini. Nah, kamu cari nih alfanya berapa?
Jadi 180 dikurang berapa sih hasilnya 120? Ayo, pada bisa nggak? Ini ada rumus-rumusnya ya. Aku ada catatannya, tapi aku lupa naruh mana. Aku tulis lagi aja deh. Di sini sin yang positif, semua sindikat tangan kosong. Oke, ini berapa nih hasilnya yang dikotakin? Ini yang dicari ya, ini yang dicari. Jadi kamu tuh cari, kalau dia di kuadran 2 pakai rumus 180 dikurang alfa. Nah, alfanya itu yang dicari. Nah, ini yang dicari nih. 60 ya, betul? Jadi sin 60. Jadi sin 120 itu sama dengan sin 60. Nah, lihat lagi kuadran 2 itu sinus positif ya. Jadi cek lagi. Udah deh, tinggal masukin. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Udah, tinggal masukin ke sini, ke soalnya lagi. Setengah akar 3. Coba, sampai situ ada yang mau nanya nggak, apa bingung? Ngomong apa tuh aku ini? Bahasa planet kayaknya. Pada paham apa pusing? Ayo. Iya, kalau udah kayak gini tinggal kita hitung ya, betul. Kalian udah pada ujian belum sih? Belum pada ujian kan semuanya? Iya, berarti gimana? Setengahnya bisa dicoret ya, betul nih, setengahnya bisa coret ya. Tuh, beres. Jadi jawabannya berapa? 12 akar 3. Udah beres. Pertanyaan yang B. Oh, minggu depan tanggal 6 Juni dong. Iya, bisa 24 kali setengah akar 3 boleh. Ini kan sama-sama pembagi bisa dicoret ya, setengah sama setengah ya. Wah, besok Senin PAT-nya. Waduh. Oke, kita belajarnya kalau nggak ada segitiga ya. Nih, misalnya soalnya cerita kayak gini nih. Nah, gimana nih cara ngerjainnya? Pada bisa nggak? Bentar. Nah, jika dalam segitiga ABC tentukan jika A-nya adalah apa nih? Tentukan nilai A jika sudut A-nya 60, sudut B-nya 30, B-nya 9. Ayo, bisa nggak? Nomor 2A ya. Coba kita kerjain. Coba kita kerjakan. Bentar, ngagokin. Aku tulis ulang aja soalnya ya. Soalnya kurang, apa sih? Kurang jelas gitu ya. Nah, yang diketahui cuman gini aja nih. Kira-kira menurut kalian pakai rumus apa? Ini ya, rumus aturan segitiganya. Kelihatan kagak sih? Nanti aja terakhir ya, aku kasih lihat. Kagak kelihatan. Iya, semangat. Terima kasih, kasih semangat. Ayo, kira-kira pakai rumus apa nih? Ini nyari panjang A, ada sudut A nih. B-nya udah ada nih, berarti tinggal pakai rumus apa? Iya, sinus betul. Apa berarti pakai rumus A per sin A sama dengan B per sin B, gitu ya. Langsung aja ya. Langsung aja pakai rumus ini. Karena A-nya udah ada nih. A-nya yang ditanya. Sin sudut A-nya ada. Sudut B-nya ada. Panjang B-nya juga ada. Tinggal dimasukin aja. Nilai A-nya berapa tuh? A-nya masukin ya. A-nya yang ditanya ya. Kita masukin aja. Sin sudut A berarti sin 60. B-nya 9 per sin 30. Udah deh, tinggal kita hitung aja ini. Tinggal kita hitung aja ya nilai A-nya. Jadi tadi kalau mau cari A, boleh kalian kali silang. Kali silang tuh ini kali ini sama dengan ini kali ini boleh. Tapi aku lebih seneng ini karena bagi langsung pindahin ruas aja ya.
Jadinya kali. Bagi jadi kali. Jadi nilai A-nya adalah, nah ininya tetap ya, 9 per sin 30 dikali sin 60. Udah gitu. Tinggal kalian cari sin aja. Tadi mana sih? Sin 30. Yuk kita cari nih, sin 30. Udah hafal belum? Ini gampang hafalinnya kok. Di luar kepala sekali juga ingat atuh, masa sih? 0, setengah, setengah kali 2, setengah kali 3, 1. Sin 30 berapa? Iya, setengah, betul. Dikali sin 60 berapa tadi? Sin 60 berapa ya? Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Iya, tinggal setengahnya coret aja ya. Ini kan sama-sama setengah nih. Ini setengahnya di bawah nih, setengahnya ini di atas nih, bisa hilang. Jadi hasilnya adalah berapa? Berapa coba? Berapa? Sembilan? Iya, 9 akar 3. Betul sekali. Oke, paham gak sampai situ? Kita lanjut bentuk soal yang lain ya. Nomor 3. Ntar aku gambar dulu ya. Oke, sekarang yang ditanya yang di sini nih. Ayo gimana nih caranya? Ada yang tahu caranya? Bisa nggak kira-kira kalian? Ayo, tadi rumusnya cuma satu ya. Rumusnya itu, ini dinamain dulu ya. Kalau nggak ada namanya, kalian namain. ABC-nya boleh di mana aja, bebas ya. Mau mulai dari sini boleh, dari atas sini boleh, dari sini boleh. Aku senangnya sih dari pojok kiri ya. Oke, nah ini depannya sudut A itu A kecil ya. Gitu. Depannya sudut B berarti B kecil. Depannya lagi sudut C berarti C kecil ya. Nah, berarti udah kelihatan nih. Kalau kita tahu rumus tadi kan rumusnya kalau aturan sinus kan cuma ini aja. Nah, kira-kira kita pakai rumus yang mana nih? Ayo. Pakai rumus A sama B, B sama C atau A sama C kira-kira kalau mau nyari soal ini. Ayo, mau pakai yang mana? A sama B, B sama C atau A sama C? Kira-kira yang mana? A. Iya, karena yang ditanyanya ini sudut C ya. Nah, udah pasti si C ini kepake nih. Udah pasti ini kepake ya. Terus lihat yang diketahui. Yang diketahui kan ini sama sudut A sama sudut A ya. Nah, berarti ya udah, ini B-nya nggak ada, panjang B-nya jangan dipakai. Jadi ini sama ini yang kamu bikin ya. Langsung kamu bikin A per sin A sama dengan C per sin C gitu. Tak masukin aja angkanya, A-nya 2 akar 2 gitu kan. Sin A-nya sin 30, C-nya itu X, sin C yang ditanya ya. C-nya berapa? 4 kok jadi X. Astaga, aku lihatnya ke situ. C-nya 4 ya. Di soal udah ada juga. Oke, paham sampai situ? Nah, ini kalau yang dicarinya sini, mau nggak mau kita kali silang aja ya. Biar kalian ngerti, kali silang ya.
Jadi 2 akar 2 dikali sin C itu adalah 4 dikali sin 30. Kali silang ini kali ini. Tulis di sini sama dengan ini kali ini. 4 dikali sin 30. Oke, nah mencari nilai sin C. Berarti ini tinggal pindah 2 saja nih ke kanan. Sin 30-nya dihitung dulu yuk. Tadi sin 30 berapa? Sin 30 berapa ya? Hasilnya yuk kita hitung bareng-barang hasilnya. Bener nggak kalian jawabnya? Sin 30 berapa sih? Setengah ya. Oke, lalu ini ada dibagi ya. Dibagi 2 per akar 2. Aku taruh bawah ya. Pindah 2 jadi bagi. 4 dikali setengah berapa? 4 kali setengah. 2 gitu kan. 2 per 2 akar 2. Nah ini bisa dicoret ya. Gitu ya. Tapi kan matematika nggak boleh bawahnya akar ya. Jadi ini harus dirasionalkan. Kali akar 2 per akar 2. 1 kali akar 2 berapa? Akar 2. Akar 2 kali akar 2? Akar 2 kali akar 2 itu akar 4 ya. Akar 4 itu adalah 2. Nah ini bisa ditulis setengah akar 2. Nah kalian cari nih sin berapa sih yang hasilnya setengah akar 2? Ayo pada tahu nggak? Sudutnya berapa nih? Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2? Mana tadi catatan aku? Nih cari di sini nih. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2? Nih cari nih. Nah ini setengah akar 2 berarti sin berapa tuh? Kelihatan tuh. Sin berapa? Iya berarti sin C adalah sinus 45 ya. Berarti sudut C-nya itu adalah 45 derajat. Tuh udah beres. Gitu. Ngerti nggak? Ayo. Yang butuh buku Latsol kalian bisa lihat ya di keranjang kuning. Kalau butuh buku-buku Latsol. Apa tuh sinkong? Oh sinkong. Itu mah singkong atau lain sinkong. Ini yang nonton kelas berapa ya? Kita lanjut ke aturan kosinus ya. Nah, aturan sinus kayak gitu-gitu ya soal-soalnya ya biasanya ya. Nah, kita belajar aturan kosinus sekarang. Aturan kosinus nih, rumusnya pada tahu nggak? Nih ngafalin aturan kosinus tuh gampang kok. Kalian pada gampang nggak ngafal ini? Ini sama ya, segitiganya masih sama, segitiganya yang ini ya. Nanti bikin kesel. Jangan kesel dong, sini belajar bareng. Baru mau masuk SMA, waduh nggak apa-apa ya. Ikutan belajar ya. Biar nanti nggak kaget ya. Ikutan belajar dulu. Oke, ini kalian hafalin ya rumusnya ya. Jadi kalau ditanya panjang A, itu B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 dikali BC dikali cos A gitu ya. Ini gampang nggak ngafalinnya. Jadi kalau ditanyanya A, ini berarti belakangnya sudutnya A nih. Ininya B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2B C gitu. Oke, lanjut ya. Kita ke soalnya. Ya, udah ngapain dulu? Udah hafal belum rumusnya? Susah nggak menurut kalian ngafalinnya? Ntar aku gambar dulu ya. Pakai bukunya apa? Silau ya, pakai apa? Ring light. Pakai lampunya. Oke, nah ini soalnya ya. Gimana nih cara ngerjainnya? Ayo kita namain dulu ya. Namain dulu kalian. Jadi namain dulu aja biar gampang, biar bisa masukin ke rumusnya yang mana gitu. Oke, sudut A ini berarti seberangnya A kecil ya. Nah ini berarti yang ditanya A kecilnya nih.
Ini C kecil berarti. Ini B kecil ya. Kayak gini ya. Nah, berarti yang ditanya nilai A ya. Nah, berarti kalau ditanya nilai A ya pakai rumus A. A kuadrat adalah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A gitu. Lebih susah ngelupain hutang. Siapa yang ngutang? Ini tinggal masukin aja angkanya ya. A-nya itu X kan? Ya udah kita masukin aja X. B-nya berapa? B-nya 2. 2 kuadrat. C-nya berapa? C-nya 4 AK 2. Di kuadrat ya, jangan lupa. Dikurang 2 dikali B dikali C. Ya B sama C-nya dikaliin aja. 2 dikali 4 AK 2. Cos sudut A-nya mana? Cos 45. Oke, paham nggak sampai sini? Ya, caranya gitu ya. Kalau soalnya nggak ada namanya, kamu namain sendiri ya. Biar bisa masukin ke rumusnya. Dah, tinggal kita hitung ya. Kita kuadratin dulu berarti ini. 2 kuadrat berapa? Ini tulis dulu ya, karena ini kan yang dicari. 2 kuadrat berapa? Ayo, 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah apa? 4. Iya, itu mah gampang. Coba ini 4 AK 2 di kuadrat gimana caranya? 4 AK 2 di kuadrat. Ayo, gimana nih caranya? Ini berarti artinya kamu kuadratin semuanya ya. Jadi 4-nya di kuadrat gitu ya. AK 2-nya juga harus di kuadrat. Gitu loh. Kerjain ya. 4 di kuadrat berapa? 4 di kuadrat sama dengan. Jadi kalian kuadratinnya satu-satu ya. Kalau ada soal kayak gitu. Empat di kuadrat berapa? 16. Iya betul. Akar 2 di kuadrat itu gimana cara cepetnya tadi? Kalau akar ketemu kuadrat itu kamu kalau boleh coret aja ya. Boleh coret aja. Jadi sisanya 2. 16 kali 2 berapa? 32. Wah, pada hebat semua ternyata ini di sini. Nah, ini cara ngitungnya ya. Cara ngitungnya gitu ya. Lalu dikurang. Nah, ini kan ini kali semua ya. Nah, ini berarti ini si komplotan ini harus dikaliin semua nih, tidak terpisahkan ya perkalian ini. Jadi ini harus kalian kaliin ya. Oke, cos 45-nya aku hitung dulu. Cos 45 itu berapa sih? Cos 45 itu setengah AK 2 ya. Gitu ya. Cos 45 itu setengah AK 2 ya. Oke, nah berarti kita bisa hitung nih. 2 sama setengahnya bisa kita coret ya. Oke. Lalu 2 kali 4 ini berapa? 2 kali 4 nih. 8 kan, betul? AK 2 dikali AK 2? Tadi AK 2 di kuadrat apa hasilnya? AK 2 dikali AK 2 itu kan artinya AK 2 di kuadrat ya. Nah, akar sama kuadratnya kan bisa dihilang. Hasilnya adalah 2. Kecepatan enggak? Ini ngitung tadi yang sini nih. Atau mau ditulis dibagi di bawahnya? Ini aku tulis lagi di bawahnya aja ya. Bisa nggak ngerti. Nih kayak gini kan tadi kan hasilnya. Cos 45-nya aku ganti setengah AK 2 ya. Jadi setengah yang ini aku coret sama 2 ini. Tuh kan habis ya. 2 kali 4 itu 8, betul? AK 2 kali AK 2 itu artinya apa tadi? Nih AK 2 di kuadrat gitu ya. Berarti hasilnya 2. Gitu ya. Oke, paham? Nah, ini bacanya 4 ditambah sesuatu dikurang. Nah, dikurang ini ya. Nah, ini ada perkalian ya. Kalian tetap harus nomor satuin perkalian dulu ya. Belum kelar nih perkaliannya. 4 tambah 32 dikurang. Nah, ini kalian ya. 8 kali 2 berapa? 16. Udah deh, tinggal kalian hitung. Coba berapa hasilnya? Berapa coba hasilnya? Ibunya orang Sunda. Iya. Bukan orang Sunda sih. Saya tinggal di Sunda. Di Bandung. Jadi bahasanya Nyunda lah gitu. Berapa nih hasilnya adik-adik?
32 tambah ini 36 ya, dikurang 16 berarti berapa? Iya, 20. Jadi nilai X-nya adalah, kalau kuadrat pindah terus jadi akar ya, akar 20. Berapa akar 20? Siapa yang belum bisa nyederhanain akar? Coba ngacung dulu. Ngacung virtual ya. Cara nyederhanain ini kamu bagi dengan bilangan yang bisa diakarkan ya, atau bagi dengan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu kan 1, 4, 9, 16 dan seterusnya ya. Ini kan bilangan kuadrat kan. Nah 20 itu bisa dibagi yang mana sih? 4 ya, 4 kali 5 gitu kan. Akar 4 dikali akar 5. Berarti gitu kan. Akar 4 itu berapa? Akar 4 2. Akar 5 nggak bisa. Ya udah tetap tulis lagi aja. Gitu. Ngerti nggak? Siapa yang belum ngerti? Siapa yang otaknya udah panas? Siapa yang pusing? Lanjut atau udahan? Udah hands up. Siapa yang udah hands up? Sudah menyerah saja deh saya mah. Ada yang ada yang pengen hands up aja. Besok lupa lagi. Jangan atuh tulis. Kalau saya nge-live makanya ngambil kertas, jangan tiduran, jangan rebahan. Aduh. Jangan tiduran, tulis ya. Biar ingat lah, iyalah. Tuh kalau nggak dipraktekin mana inget. Mana matematika lagi. Kalian kan udah keburu males duluan ngedengernya gitu kan. Sebelum lihat soalnya udah males gitu kan. Pagi cuma ngeliatin doang. Waduh. Oke, lanjut. Nah, ini masih coba ya. Pakai rumus apa nih? Nah, kita namain dulu ya. Kita namain dulu. Ini apa? Seberangnya sudut A, itu A kecil ya. Ingetin ya. Seberangnya sudut B, B kecil gitu. Seberangnya C, sudut C itu C kecil gitu ya pertamanya langkahnya ya. Nggak paham sama sekali. SSC terakhir ya. Amin, makasih didoain ya ampun, baik banget kamu. Amin amin ya. Leticia, baca namanya sama nggak sih? Iya, kita masih pakai rumus ini ya, yang aturan kosinus ya. Kita masih belajar yang ini. Nanti minggu depan kita belajar di mix gitu ya. Wah, kalian udah pada ujian minggu depan. Oke, nah ini berarti kita pakai rumus yang mana nih menurut kalian? Nyari masih sama ya? Kayaknya ya. Ini nyari panjang A ya? Ini aku nulis soal bener gak sih? Apa sama yang tadi? Kok jadi lupa aku? Sama gak sih? Kok kayak mirip? Beda ya? Beda apa sama? Kok jadi linglung saya nih? Langlinglung, namanya langlinglung nih saya. Kemana ya kertasnya kok hilang? Sama? Sama? Yakin? Sama gak sih? Mana sih? Oh, ini soalnya ini. Enggak, beda-beda ya. Tadi ini 4 akar 2. Ini 4 akar 2. Aku kaget kok mirip soalnya. SD. Aduh, masa SD dikasih ini? SD kosinus-sinus jangan dong. Ini SMA ya, Bunda ya. Cara ngebedain pakai aturan sinus kosinus. Nah, kalian harus cek ya. Itu tuh kira-kira kamu cobain aja nih. Ini kan dikasih taunya apa nih? Kalau menurut kalian kira-kira pakai rumus sinus bisa nggak? Misalnya kita masukin ya, nih coba-coba ya. Ini cara ngecek pakai sinus apa kosinus gini nih. Kira-kira kalau pakai rumus ini masuk nggak gitu? Bisa nggak? Mungkin nggak dicari. Ini panjang A nggak ada ya. Sudut A juga nggak ada ya. Iya betul nggak? Di sininya di tasnya. Pinggir-pinggirnya.
Oke, kalau kalian pakai cara ini, bisa nggak kira-kira nih? B-nya ada nggak? B, yang nggak ada aku lingkarin ya kali ya, biar kelihatan. Nih yang nggak adanya apa sih? Nih sudut A ini nggak ada, panjang A nggak ada ya, sudut A-nya ada nih. B-nya ada ya, B-nya ada, sudut B-nya kagak ada. Panjang C ada, sudut C-nya tapi nggak ada. Nah ini banyak yang nggak adanya gitu kan? Kalau kamu pakai rumus ini sama ini, nah ada dua yang nggak dikasih tahu nih. Nah susah ya nyarinya ya, betul nggak? Kalau cobain kita pakai rumus yang sebelah sini nih. Wah ini tiga-tiganya malah nggak tahu. Ya, lebih ribet ya. Nah caranya ya cobain pakai rumus kosinus. Kira-kira kemungkinan bisa nggak? Kalau kita mau nyari A, ini ada semua nggak angka-angkanya? B-nya ada nggak? B-nya ada nih. C-nya ada nggak? Oh C-nya ada nih. BC udah nyambung sama itu. Cos sudut A-nya ada nggak? Oh ada semua. Ya udah pakai kosinus aja. Jadi sinusnya nggak usah, jangan pakai rumus sinus berarti. Gitu, dicek aja ya. Caranya gitu. Menurut kalian lebih mudah yang mana gitu? Kalau pakai rumus sinus bisa langsung ketemu, ya udah pakai rumus sinus. Antara dua itu aja kan rumusnya. Udah tinggal masukin aja ya angka-angkanya. Ya kalian juga bisa nih. Live-nya tadi dari jam 6.15 ya, apa 6.20 saya lupa. Jangan nggak ngerti dong. Aduh kamunya telat sih, masuknya jangan telat. Biar ngerti terangin dari awal gitu loh. Tinggal masukin aja angkanya ya. Ayo bisa? Ayo barengan yuk. B-nya berarti 4 kuadrat ya, gitu ya. Ditambah C-nya berapa? 6 kuadrat. Dikurang 2 dikali B kali C. 4 dikali 6 ya. Cos sudut A-nya ada nih, cos 60. Tinggal diisi aja. Udah tinggal kalian hitung aja ini mah. Di Telegram sayang live-nya, pengumumannya di Telegram kalau nggak di bio TikTok. Ini terakhir ya, satu nama lagi. Nanti besok aku ngajar kelas 11, 12 ya. Ini dikuadratin aja. Berapa nih? 4 kuadrat. 4 kuadrat 16. 6 kuadrat berapa? 36. Yuk tinggal dihitung aja ya. 2 kali 4 kali 6 berapa sih? 2 kali 4 kali 6. Berarti 8 kali 6. 48 ya. Cos 60. Nah kalian hafalin tabelnya ya. Cos 60 itu berapa tadi? Aku udah bikin tapi di mana ya? Lupa. Iya nggak apa-apa tanggal merah. Soalnya Jumatnya saya nggak bisa. Harusnya besok tuh saya nggak nge-live. Tapi Jumatnya saya nggak bisa nge-live. Jadi dipindah gitu. Dipindah hari ya. Dipindah hari gitu. Gak apa-apa libur kan. Jadi banyak yang nonton TikTok kan. Kalau libur kan suka scroll TikTok gitu. Males belajar katanya. Lagi liburan. Cos 60 berapa? Cos 60 itu setengah ya. Kebalikannya sin 30 ya. Kalau kalian gak hafal kan. Coba cari VT aku. Ada cara ngafalin tabel trigonometri biar gampang gitu. Nah kalau ngerjain kayak gini. Kalian harus kaliin dulu ya. Awas hati-hati. Kalian kaliin dulu. Matematika itu harus kaliin dulu ya. Jadi jangan kerjainnya 16 ditambah 36 dikurang 48 baru kamu kaliin setengah hasilnya. Waduh. Ini nanti disalahin ya, salah. Ya, begitu ya. Jadi 16 tambah 36 dikurang. Nah, ini kamu coret aja nih 48 bagi 2 berapa? 24 ya. Gitu. Ini tinggal dihitung aja nih. Berapa hasilnya? 28 ya, benar nggak? 28 apa 24? Aku salah ngitung. 28 ya. 36 kurang 24 12. 12 tambah 16 tuh 28. Betul nggak? Cos 60 setengah akar 3. Coba kamu lihat tabelnya lagi ya. Sin 60 yang setengah akar 3 sayang. Setengah akar 3. Kan ngafal ini dari sin. Kalau sin dari atas itu 0, 30. Tadi aku udah bikin tabelnya. Mana sih? Aku jadi lupa. Mana tabel? Nah ini dia tabelnya. No. Belum diisi cosnya. Kalian kalau ngapain tabel trigonometri hafalin aja yang atasnya ya. Hafalin aja yang atasnya. Nah ini cosnya itu nanti kebalikannya si sin.
Ini kebalikannya sin. Tinggal kalian balik aja. Hafalin tabel tuh. Dah, nanti hasil tangan tuh tinggal dibagi aja sama kalian. Ya, gitu ngafalinnya. Nah, ini cos 60 itu kebalikan sin 30. Jadi setengah ya. Gitu. Oke, jadi akuadatnya tuh 28. Berarti hasilnya akar dari 28 berapa? Akar 28? Akar 28 gimana cara nyederhanain? Ayo tadi pada jago nih nyederhanainnya. Berarti akar berapa? Akar berapa? Susah banget sih ngomongnya. Telegramnya di bio ya. Di bio aku, kamu tinggal klik aja. Kelas 10 minggu depan tiap Rabu ya. Besok kelas 10 lagi. Ketua. Jangan dong. Soalnya udah ngasih pengumumannya. Jadi aku tuh ngajarnya berurutan ya. Misalnya Senin tuh kan SD. Senin tuh SD. Kalau Selasa itu kelas 78. Rabu tuh kelas 9 10 ya. Cuman kelas 9-nya udah beres ujian. Jadi aku ngajar kelas 10 aja. Oke, Kamis sama Minggu tuh aku nggak nge-live, tapi minggu ini Jumatnya aku nggak bisa nge-live, jadi aku ganti ke Kamis. Begitu ya adik-adikku yang caranya cakep. Dah ya, 28 nanti itu ya benar 4 kali 7 ya. Jadi ngakarin tuh kamu bagi bilangan ini dengan bilangan kuadrat ya. 28 tuh cuma bisa dibagi 4 kan. Akar 4 itu 2, akar 7 ya udah terus lagi. Udah deh beres begitu. Semua udah paham belum? Nanti kita latihan lagi ya yang kayak gini-gini ya. Matematika itu memang harus berlatih. Nggak bisa kalau kalian cuma lihat sekali udah gitu bisa langsung besok udah langsung bisa ngerjain. Wah, ajaib sekali itu. Harus latihan ya. Jadi lapar. Mau dong, saya juga lapar nih. Minta makan dong. Agak susah. Masa sih? Susahnya di mana? Susahnya di bagian mana, sayang? Ini nggak terlalu susah kayak trigonometri yang awal-awal loh. Kalau yang awal-awal lebih mikir. Ini juga berpikir sih, tapi berpikir sedikit. Nih rumusnya dulu ya. Nih rumus yang dipakai. Aku baru ngajarin kalian aturan sinus sama kosinus nih. Minggu depan nanti aku ajarin di mix gitu ya. Di mix ya. Jadi kalian yang tentuin tuh pakai aturan yang mana. Ya. Mau soal lagi? Nggak capek. Aku yang ngomongnya capek nih. Kalian cuma ngetik-ngetik doang. Aku yang ngomongnya capek nih. Siapa yang mau SS jawabannya? Mau satu soal lagi? Ntar aku cari soal dulu ya. Kalau mau satu soal lagi. Mana ya? Ntar cari dulu. Tumben nih kalian pada semangat. Besok libur apa? Jadi semangat belajarnya. Biasanya udah males-males nih. Lagi ya satu nama lagi. Saya orangnya baik hati deh. Gemar menabung ya. Apa hubungannya coba ya. Nah coba nih kerjain soalnya nomor 3. Kelihatan kagak sih kalian? Burem Sok mau SSS dulu ya. SSS nih ngomongnya di Pak Baliut gini. Nih dari nomor 1 dulu. Ya satu nomor lagi sebentar ya. Mau tidur. Yang benar jam 7:30 ini mau tidur. Apa kamu di waktunya Wita? Kalau Wita sudah jam 9:30 ini ya. Sok SS dulu yang mau tidur. Habis ini satu contoh soal lagi ya. 3, 2, 1 cek udah belum? Swipe aja ya itu apa komennya kalau mengganggu. Swipe aja ya komennya kalau mengganggu ya. 3, 2, 1 ceklek. Udah SS ya. Nih. Ini yang aturan kosinus deh kayaknya. 3, 2, 1. Dah? Ini tadi yang atasnya ngitung yang sebelumnya ya. 8 bagi setengah K2 gitu. Takutnya kan nggak cukup tadi halamannya. 3, 2, 1. Udah ceklek. Ya sebelahnya yuk.
3, 2, 1. Nah, kalau pakai itu harus dicobain ya. Mau pakai aturan sinus atau kosinus berarti kamu harus cobain ya. Yuk, misalnya ini ada soal nih. Coba kebaca nggak kalian? Udah ya, udah semua yang tadi yang aku udah bahas itu udah di SS semua. Nah, ini misalnya nomor 3 nih. Pada bisa nggak? Kalau butuhnya sinus kosinus, kamu cari aja dari soalnya, dicek nih, misalnya pakai rumus sinus masuk nggak sih? Ada angka-angkanya nggak sih gitu. Kalau misalnya susah, nah kamu skip, pakai aturan kosinus aja. Pada bisa nggak nih? Yuk kita tulis dulu ya. 3 ABC katanya sudut A 30. Sudut B-nya lancip. Lalu A ke C-nya 6. B ke C-nya 5. Yang dicari cos B. Ayo gimana nih caranya? Gambar dulu ya. Segitiganya ini apa sih yang dikasih tahu? Sudut A-nya 30 derajat. Sudut B-nya lancip doang yang dikasih tahu. Kalau lancip berarti kurang dari 90 derajat ya. A ke C-nya 6. B ke C-nya 5. Nah. Oke, tanya cos B. Berarti tanya sudut ini ya. Sini berapa sih sudutnya gitu. Cosnya lebih besar. Maksudnya cosnya lebih besar gimana? Masuk kuadran ya kalau lebih dari 90 derajat. Nanti ngitungnya pakai kuadran-kuadran gitu. Oke, nah ini kita namain dulu ya. Depannya sudut A itu tadi apa? A kecil ya, ingat ya. Depannya sudut B berarti B kecil. Nah, kira-kira nih, menurut kalian untuk mencari nilai, meskipun ini ditanya cos, belum tentu nih. Belum tentu kita harus pakai aturan kosinus ya. Belum tentu. Belum tentu. Coba kalau pakai aturan kosinus nih, ada semua nggak angka-angkanya? Kita cek ya. Kalau nyari cos B, cos sudut B, berarti nyari panjang B ya. Nah, menurut kalian panjang B-nya ada nggak? Oh, B-nya ada nih. A-nya ada nih. Tapi C-nya kagak ada. Nah, C sama sudut si cos B-nya nggak ada tuh. Ada 2 variabel yang nggak dikasih tahu. Nah, itu susah ya. Kalau kamu masih pakai aturan kosinus itu susah. Ya. Jadi kita meskipun yang dicarinya cos, kita bisa nih pakai sin. Coba pakai sin yuk. Ini A-nya ada ya. Yang diketahui kan panjang A sama B ya. Berarti kita pakai rumusnya A per sin A, B per sin B ya. Nah, ada semua nggak angka-angkanya? A-nya 5, sin A berapa? 30, sin 30 ada. B-nya ada. B-nya panjangnya, sin B-nya. Ya, itu yang ditanya. Tapi ini semua ada ya. Cuman ini kan yang ditanya, yang nggak adanya. Nah, berarti kita pakai aturan sin aja ya kalau kayak gitu. Nah, gitu ya. Iya, ininya kan nggak ada ya. Udah ini kita cari. Ini justru kita cari ya. Kalau sin B-nya udah tahu, nanti gampang cari cos itu. Kan kita udah belajar di awal-awal waktu belajar trigonometri. Ya kan? Kalau misalnya ada sudut kayak gitu kan? Kalau diketahui sin, misalnya kan sin itu apa rumusnya demi? Yang ingat lagi depan per miring kayak gitu. Nah, cari cos itu nanti tinggal pakai rumus ini aja, samping per miring gitu. Nah, misalnya ini alfa ya. Pakai rumus ini nih nanti balik lagi. Nah, kita cari dulu ya nilai sin B-nya ya. Kita masukin angkanya ya. A-nya 5 per sin A-nya berapa? Sin 30. B-nya berapa B-nya? B-nya 6. Sin B. Nah, gitu ya. Ini kan cuma satu yang nggak dikasih tahu. Kalau kamu pakai aturan kosinus, udah C-nya nggak ada nih, sudut cos B-nya juga nggak ada. Waduh, itu ribet ya hitungnya ya. Kalau ada 2 huruf nggak dikasih tahu di aturan kosinus, udah rumusnya kuadrat lagi. Wah, ribet ya, nggak akan bisa dicari. Yang coba pakai rumus ini aja kita ya. Sin 30 tadi berapa? Setengah ya, inget ya. Nah, kayak gini ya ngerjainnya ya. Tinggal kita kali silang aja ya. Kali silang, ingat. Jadi 5 dikali sin B adalah 6 dikali setengah.
Gitu ya. Nah 5-nya tinggal pindah 2 saja ke kanan ya. 6 dikali setengah bisa dihitung ya. 6 kali setengah itu berapa? 3 ya. 5-nya pindah ruas. Nah udah deh. Nah kita mau cari nilai cos, berarti kamu gambar nih. Pakai segitiga siku-siku ya. Ini sudut B namain. Ini itu depan per miring kan kalau sin. Masih ingat nggak? Demi, sami, desa. Nyari cos berarti cos itu rumusnya apa? Pada hafal nggak? Ini paham dulu nggak ngitungnya? Dari sini ke sini udah pada paham belum? Coba sampai 3/5 ini ada yang mau nanya dulu? Cos itu apa? Iya udah ada nih, udah aku tulisin. Iya samping per miring. Oke, nah kalian simpen ya. Artinya depan itu apa? Pada tahu nggak bagian depan tuh yang mana? Jangan-jangan kalian pada nggak tahu nih. Aku nomorin ya, misalnya 1, 2, 3. Depan yang mana depan? Angka 1, 2, apa 3? Pakai rumus Pitagoras? Iya, nantinya pakai rumus Pitagoras ya. Tapi nentuin ini naro-naronya harus benar ya. Ya, nggak boleh kebalik kalau kayak gini. Kalau udah masuk trigonometri nggak boleh kebalik-balik angkanya ya. Jadi depan itu nggak boleh kebalik sama samping. Depan yang mana depan? Angka 1, angka 2, apa angka 3 bagian depan? Ayo, tuh masa pada liut. Masih pada bingung. Kalau depan, kalian lihat sudutnya ya. Kalau sudutnya di sini, berarti depan sudutnya nih yang dibaca. Depan sudut. Depan tuh kan artinya maksudnya depan sudut. Nah, berarti angka 1 ya depannya ya. Nah, ini depannya nih. Miringnya mana miringnya? Nah, miringnya bagiannya sini dong, miring mah. Nah, depan miring ya. Udah, berarti ini samping ya. Gitu ya. Udah paham belum sampai situ? Tinggal kita isi ya. Depannya itu 3. Ini aku hapus lagi ya. Tadi cuman buat nandain. Depannya itu 3. Miringnya itu 5. Oke, yang ditanya samping per miring ya. Sampingnya berarti berapa? Tadi ingat ya triple Pitagoras ya, 3, 4, 5 betul. Sampingnya berarti 4 ya. Jadi jawabannya berapa nih? Kalian pasti bisa jawab dong. Cos B-nya berapa? Cos B-nya berapa ya? Cos B-nya berapa berarti? Udah pada bisa? Berapa? 4? Iya, udah gitu. 4/5 betul. Sampingnya lihat ya 4/5 gitu ya. Udah beres nih jawabannya. Udah deh kelar. Nah, jadi kalau ditanyanya cos B belum tentu ya pakai aturan kosinus ya. Gitu. Nah, kalian harus cek sendiri ya. Kira-kira soalnya tuh masuk ke rumus yang mana sih? Gitu. 4 dari mana? Yang mana 4 dari mana? 4 pakai Pitagoras ya. Aduh, no. Ayo, belum bisa ngitung Pitagoras. Pakai rumus Pitagoras ya. Nih, A, B, C. Jadi kalau mau nyari B itu rumusnya. Ini kan kalau di Pitagoras tuh sisi miring tuh C ya, sisi terpanjang. Jadi kalau nyari B, mau nyari yang sisi yang tegak ini, jadi C kuadrat, panjangnya dulu yang terpanjang, sisi terpanjang dikurangi sisi yang lain gitu. Gitu. Oke, ada yang mau nanya? Nih SS sok, SS. Nih soal terakhir ya, SS ya. Oke, paham? Oke, kalau udah pada paham dan gak ada pertanyaan lagi, nanti join lagi besok ya live-nya ya. Besok kelas 11-12. Oke, terima kasih semuanya ya. Ada yang bertanyain nggak? Kakaknya ada kelas lagi ya sayang. 2 nggak kelihatan hasilnya Bu. Yang mana yang mana? Aduh. Telat ya. Aku mau nyiapin bahan dulu ya jam 8 soalnya ada kelas ya.
Telegramnya sama sesuai dengan nama saya. Ada di bio di TikTok aja biar nggak ribet. Ke bio TikTok aja join ke Telegram ya. Besok jam seginian juga ya, abis maghrib gitulah. Itu udah aku tutup ya, udah aku angkat ya kameranya. Oke, terima kasih Esel. Ngasih gift, thank you. Oke, sampai ketemu besok ya. Kalau kalian butuh-butuh buku soal, kalian bisa klik keranjang kuning ya. Hai, makasih Leticia doanya ya. Semoga ilmu yang aku kasih bermanfaat ya. Oke, selamat malam semuanya ya. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Ya, sama-sama. Bye-bye.